Saudara, bagi-bagi jabatan komisaris dan direksi di sejumlah perusahaan BUMN jadi sorotan. Jabatan komisaris BUMN diduduki sejumlah pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Fenomena ini jadi sorotan karena dikhawatirkan kesan politik balas budi. Ini akan membebani kinerja BUMN ke depan. Sejak 2015 hingga 2024 tercatat ada 18 kursi komisaris yang diduduki sejumlah tokoh dan politisi. Tak hanya kapasitas yang dipertanyakan, bagi-bagi jabatan ini juga diduga kental muatan politis. Kita intip beberapa gaji yang didapat para komisaris ini. Setidaknya dari Permen BUMN nomor 3 2023 disebut gaji komisaris utama sebesar 45% dari dirut BUMN, sedangkan komisaris 90% dari komisaris utama. Tapi tak hanya gaji, para komisaris ini juga dapat insentif khusus. Untuk posisi komisaris utama 45% dari dirut BUMN, sedangkan komisaris 90% dari komisaris utama. Prabowo Gibran menduduki kursi komisaris BUMN. Benarkah jabatan komisaris ini merupakan politik balas budi Prabowo Gibran? Kita akan bahas bersama Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Pak Sylvester, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Sylvester dulu. Pak Sylvester, bagaimana dengan anggapan posisi komisaris sejumlah anggota TKN merupakan politik balas budi dari Prabowo Gibran? Wah, itu tidak benar ya. Karena kalau balas budi ini jutaan pendukung Prabowo Gibran dan juga Pak Jokowi ya. Bahkan yang dari 2014, 2019, dan 2024 ini masih belum banyak. Ini hanya kecil sekali ya persentasenya. Dan mereka diangkat juga berdasarkan kapasitas, mempunyai profesionalitas, rekam jejak yang baik, dan tentunya diharapkan mereka akan memajukan BUMN, karena kita tahu juga, harus kita sadari juga bahwa saat ini banyak BUMN yang terjerat kasus korupsi ya, dan juga salah kelola, terus kalau ada yang KKN itu, ya kita harus mengakui juga benar, tapi bukan yang ini. Kalau yang lalu itu ada pengangkatan yang hanya karena dekat sama petinggi dari BUMN, ibu-ibu rumah tangga yang rekam jejaknya nggak tahu diangkat. Nah, itu juga kita juga nggak sepakat. Tapi kalau yang saat ini, 4 orang ini mereka mempunyai kompetensi. Ada mantan jenderal, ada mantan orang media, dan juga pengusaha, termasuk ada mantan menteri ya. Jadi kredibilitas dan rekam jejaknya juga sangat bagus. Karena memang BUMN ini harus dikelola dengan orang-orang baik dan benar agar bisa menjadi soko guru dari perekonomian kita seperti halnya di China. Itu yang kita harapkan gitu. Pak Sylvester, tapi yang jadi pertanyaan gini, dari mana nama-nama tersebut muncul? Tadi yang Anda katakan ada Grace yang mantan orang media, ada mantan menteri, ada mantan jenderal. Nama-nama ini diajukan dari TKN Prabowo Gibran atau seperti apa? Skema penunjukannya seperti apa, Pak? Karena kriteria yang dipilih sendiri oleh Kementerian BUMN ya. Karena memang sampai saat ini ada juga yang dari 01 dan 03 itu masih menjabat di komisaris dan di direksi BUMN. Jadi nggak ada yang salah gitu. Sepanjang mereka mempunyai kompetensi. Jadi ini siapa saja berhak apabila memang bisa membantu pengelolaan Kementerian BUMN ini. Karena kita tahu memang ada salah kelola ya yang memang harus dibenahi. Dan yang penting mereka ini anti korupsi semua gitu loh. Saya mengenal baik ada beberapa dari mereka. Dan mereka Baik, saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, tata kelola perusahaan negara masih lekat dengan nuansa politis. Tanggapan Anda? Ya, ini yang memang menjadi suatu problem besar ya. Ini bukan saja sebetulnya bagi-bagi posisi setelah pemilu ya. Ini adalah sebagian dari bagi-bagi posisi itu. Jadi Pak Sylvester juga benar ya bahwa tidak semua mantan relawan ataupun mantan pendukung ya itu akan diberi posisi-posisi di komisaris di kementerian atau maksud saya di BUMN ya. Kenapa demikian? Karena memang jumlahnya banyak. Dan karena itu biasanya, maaf kalau saya menggunakan kata, hanya elit-elit politiknya saja
atau elit-elit yang apa namanya itu memiliki suatu nama besar ya di dalam apa namanya itu relawan itu yang atau dari partai politik yang kemudian masuk ke dalam jajaran-jajaran komisaris ya. Nah, walaupun kita juga bertanya-tanya ya. Saya beri contoh misalnya kalau tadi Kompas menyebutkan bahwa di dalam aturannya itu seorang politisi itu tidak boleh masuk menjadi komisaris ya, kita tahu di situ masih ada nama misalnya politikus dari Partai Gerindra misalnya, Siti Nuriska itu menjadi apa istilahnya itu termasuk yang viral di dalam media-media sosial ya, yang kemudian dia bisa menjadi komisaris utama di PT Pupuk Sriwijaya misalnya gitu kan. Kenapa demikian? Apakah seorang anggota parlemen atau calon anggota parlemen itu boleh menjadi komisaris gitu kan? Dulu seingat saya Ibu Sri Mulyani juga pernah membuat suatu kebijakan ya bahwa mereka menjadi dirjen di jajaran Kementerian Keuangan itu tidak boleh menduduki jabatan komisaris di BUMN, walaupun memang itu bukan suatu hal yang mudah bagi Menteri Keuangan untuk kemudian meniadakan hal tersebut ya. Dan ini memang bukan terjadi pada masa ini saja yang tadi dikatakan oleh misalnya Bung Habibur Rahman ya. Tapi juga terjadi pada era Jokowi, terjadi juga pada era SBY. Dan benar yang dikatakan juga oleh teman saya yang anggota apa namanya itu staf khusus presiden ya. Kenapa demikian? Karena ketika misalnya Jokowi menjadi presiden, baik itu 2014 ataupun 2019, itu ada juga orang-orang yang bukan dari partai pendukung itu yang duduk menjadi komisaris BUMN ya, karena memang itu tinggal waktunya saja kalau habis baru kemudian diganti dengan para pendukungnya sendiri. Baik, begitu. maaf saya potong Prof. Ikrar. Artinya gini, Ya. Anda katakanlah gini, tidak ada memang aturan yang melarang untuk penunjukan satu katakanlah tim ses untuk menduduki posisi komisaris. Tapi yang jadi pertanyaan apakah kemudian ini bagian dari politik balas budi atau bukan begitu? Meskipun mereka memiliki kompetensi. Ya, buat saya memang termasuk bagian dari politik balas budi ya, karena tidak sedikit juga misalnya mereka yang nanti misalnya apakah itu menjadi tim TKN atau bagaimana ya, tapi tidak masuk ke dalam jajaran BUMN, tapi misalnya jajaran di pemerintahan. Saya beri contoh menjadi think tank-nya di dalam pemerintahan, seperti tidak sedikit teman-teman saya yang dulu menjadi pendukung Jokowi ya, JK ya itu kemudian masih duduk di kementerian apa namanya itu sekretaris negara misalnya ya, tidak sebagai menteri tapi sebagai orang yang cukup memiliki posisi penting di apa namanya itu di sekretariat negara tersebut. Baik, gitu. saya ke Pak Sylvester. Tadi seperti kata Anda, tidak ada yang salah. Ini juga dikatakan Pak Ngabalin, tidak ada yang salah. Tapi kemudian kan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur fungsi dan juga tanggung jawab para komisaris BUMN ini. Bagaimana memastikan penunjukan para komisaris yang tadi Anda katakan punya kompetensi itu tidak akan memberatkan kinerja BUMN ke depan, Pak Sylvester? Ya, jadi ini sebenarnya menurut saya angin segar ya. Saya juga kemarin agak kecewa ya, sebagai tim dari Prabowo Gibran dan Pak Jokowi, itu ada pengangkatan yang ibu-ibu rumah tangga yang rekam jejaknya tidak jelas, kami juga protes itu. Kenapa bisa diangkat gitu, yang nggak mengerti mengenai tata kelola dari perusahaan gitu loh. Dalam hal ini untuk pengawasan termasuk dari sisi bisnis dia nggak tahu sama sekali tapi diangkat. Ini yang kami juga protes ya kan. Jadi yang saat ini kalau yang baru ini melihat rekam jejak yang baik ya kan, profesionalitas, saya pikir ini cukup bagus untuk membantu agar BUMN ini karena supaya tidak bangkrut ya, karena banyak BUMN juga menuju bangkrut dan kebangkrutan, banyak korupsi di situ. Ada juga yang KKN, yang saya bilang tadi, yang ibu rumah tangga itu diangkat karena kenal dengan petinggi dari BUMN. Nah ini juga kami juga nggak mau ya, sampai ada juga BUMN ini yang tidak bisa membayar ya kan dari para vendor ataupun rekanannya. Ini makanya saya bilang tadi, ini cukup bagus untuk membantu Pak Erick Thohir karena
ya kita juga tahu Pak Erick Thohir juga sibuk mengurus Oke, olahraga ya. artinya gini Pak Silvester, maaf saya potong ya. Jadi artinya Anda yakin para komisaris ini justru akan membantu bukan justru membebani BUMN? Iya, yang penting tadi kalau umpama ada yang salah mengenai aturan PP nomor 23 tahun 2022 ya, mengenai nggak boleh menjabat di partai, mereka harus mundur gitu loh, yang dari Gerindra atau dari PSI. Itu harus memang mundur. Dan yang penting saya juga tadi Oke. teleponan sama Grace, dia lagi di Kalimantan tuh langsung kerja tuh mengawasi, saya nggak tahu apa, dia bilang bang aku lagi urus kerjaan Baik. dari yang itu apa main ID. Oke. Itu sangat bagus, mereka langsung bekerja kok. Oke, kalau tadi nama-nama yang memang Anda yakini punya kompetensi dan tidak diprotes karena yakin bisa bekerja membantu BUMN, tapi untuk nama-nama yang tadi sempat diprotes, ibu rumah tangga, dianggap tidak terlalu mengerti soal tata kelola perusahaan begitu, tapi kemudian masuk jadi kursi komisaris, nanti pertanggungjawabannya akan seperti apa ke depan? Ya kami kecewa dan teman-teman juga dari tim Prabowo. Akan direvisi nggak nama-nama ini? Ya dong, harus dong, karena kan nggak bisa main-main. Ini bukan nenek moyangnya para petinggi di BUMN, ini perusahaan negara yang harusnya menjadi toko guru ya, seperti halnya perusahaan-perusahaan di BUMN di China ataupun di Singapura, Temasek ataupun Kasana Malaysia, itu harus profesional, tidak boleh ada KKN, dan kita juga harus tahu bahwa di PKN, PKD, relawan itu banyak orang-orang hebat yang mumpuni. Ada pengacara-pengacara top, ada akademisi, ada mantan jenderal, ada mantan pejabat yang benar-benar sebenarnya mereka ini bisa membantu. Yang terpenting mereka juga punya komitmen untuk memberantas korupsi dan KKN di BUMN. Baik. Itu yang saya inginkan. Saya ke Pak Ikrar. Prof, kalau kita bicara soal resiko penempatan para politisi yang tadi katakanlah oke, yang punya rekam jejak bagus, dinilai punya kompetensi, ditaruh di situ mungkin akan membantu. Tapi buat mereka yang tadi bahkan katakanlah tim sesnya aja kecewa kenapa nama-nama tersebut masuk ada di situ. Ini bagaimana nanti resiko penempatan mereka seperti apa? Ya, saya lanjutkan pernyataan Pak Silvester ya. Kalau memang mereka tidak jelas latar belakangnya ya, ibu rumah tangga biasa, atau saya beri contoh misalnya ya, orang yang tidak memiliki misalnya kecakapan atau pengetahuan mengenai pupuk atau mengenai bagaimana menjadi pengawas sebuah perusahaan ya, tiba-tiba menjadi komisaris utama ya. Ini juga menjadi suatu problem besar. Kenapa demikian ya? Karena kalau misalnya jabatannya cuma menjadi satu dari sekian komisaris perusahaan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dia bisa menjadi komisaris utama perusahaan tanpa kemudian memiliki latar belakang ataupun pengetahuan ataupun keahlian di bidang perusahaan, itu yang bisa menjadikan perusahaan itu akan sulit untuk kemudian terjadi komisaris utama begitu kan. Kenapa demikian? Karena Anda tahu tugas komisaris itu bukanlah suatu yang mudah, apalagi seorang komisaris utama. Kenapa? Karena dia harus tahu misalnya cash flow dari sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana dia mengawasi atau melakukan audit terhadap keuangan perusahaan tersebut ya. Kalau dia tidak memiliki keahlian untuk itu yang dan kemudian pertanyaan saya juga yang belum diomongkan oleh berbagai media adalah mengapa kali ini terjadi di saat presiden yang berkuasa itu sudah akan berakhir 4 bulan lagi, bukan ketika presiden terpilih itu sudah dilantik. Karena biasanya kan kenapa presiden dimulai lebih terpilih cepat dilantik, begitu ya, Prof Ikrar ya? ada menteri BUMN yang barulah ada bagi-bagi kekuasaan itu begitu. Oke, kenapa kemudian ini dimulai lebih cepat sebelum presiden terpilih itu berkuasa, katakanlah sebegitu. Kenapa begitu Pak Silvester? Ini ya Prof ya, jadi sebenarnya kita ini pendukung Jokowi Prabowo Gibran ini jutaan. Ada yang dari 2014, 2019 yang punya kompetensi pun tidak terpilih loh. Dan ini yang komisaris atau direksi BUMN ini dari kita itu sedikit sekali. Persentasenya sangat kecil sekali gitu loh. Jadi saya pikir yang saat ini, yang orang-orang kompeten ini, kami pun senang. Ini akan menjadi
angin segar gitu loh. Yang kita persoalkan tata kelola dari BUMN ini, contohnya Prof, yang masalah saya juga mengkritisi ya, penempatan investasi dari Telkom di GoTo yang hampir kalau nggak salah itu 6,4 triliun. Oke. Nah, ini kan menurut kami, ya kami juga harus mengkritisi walaupun kami dari tim Prabowo Gibran atau Pak Jokowi. Harus benar-benar komisarisnya dan direksinya benar-benar mereview ulang gitu. Apakah ini sudah tepat? Karena kita tahu Telkom akhirnya rugi kan, karena GoTo juga rugi gitu loh. Nah, ini yang benar-benar kami sangat prihatin, termasuk yang saya bilang tadi, kami pun mengkritisi yang saya bilang tadi, ada KKN itu mengenai ibu-ibu rumah tangga yang nggak ngerti perusahaan, diangkat jadi komisaris. Kami protes keras, itu semua tim baik di Pak Jokowi maupun Prabowo Gibran itu protes kepada petinggi-petinggi BUMN. Kenapa ini bisa terjadi? Artinya kalau kita katakan politisi jabat komisaris BUMN, kalau dia punya kompetensi di bidangnya satu sisi, katakanlah Pak Sylvester katakan oke lah. Tapi kalau ini murni jabatan yang sangat politis, tidak punya background, tidak bisa mengerti isu, tidak mengerti masalah, ya jangan. Begitu ya, diganti karena resikonya terlalu besar buat BUMN kita ke depan. Terima kasih Prof. Ikrar, terima kasih Pak Sylvester sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu.